Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Pada para mahasiswa pendidikan informatika Universitas Alma Ata yang kami hormati, pada ya cuma satu ya, ini 1, 2, 3, 4 yang Mbak, tadi Mbak Nimatul ada informasi apa? Belum ada kabar, Pak. Ada kabar? Rumahnya mana? Di Berbah kayak di Berbah. Oh, Berbah. Di pondok ya. Oh, pondok apa ya? Kurang tahu, Pak. Sebagai guru di pondok kayaknya udah jadi guru, Pak. Berbah itu apa? Al-Ikhlas itu ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Ya, kemudian tadi satu Bu Mbak siapa yang baru vaksin tadi ada satu, Mbak siapa tadi, lupa namanya. Nur Aini. Bandung ini ya? Iya. Ya. Salam masa semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu meskipun selalu lewat daring seperti ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan serta keluarga juga sehat. Sehat semua, Mbak ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, karena sekarang ini betul-betul yang kita harapkan sehat dulu. Apapun ternyata sehat dulu. Banyak uang nggak sehat ya nggak nyaman. Kemudian pintar nggak sehat juga ternyata kepintaran juga nggak bisa bermanfaat. Oleh karena itu kita selalu jaga kesehatan kita. Beberapa waktu yang lalu Pak Anies datang ke madrasah ngobrol gitu, dan ya kita mendiskusikan salah satunya ini program ini juga. Kemudian berikutnya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak semuanya telah melaksanakan misalkan tugasnya sudah di penghujung program ya, dan kemarin saya sudah melihat bagaimana Mbak ini bisa menyampaikan prakteknya dengan segala keterbatasan, dan kalau dari sisi kompetensi saya kira ya bagus. Cuma memang begitu dalam hal yang real, betul-betul dalam langsung terjun langsung di sekolah atau di madrasah, saya kira akan menemui berbagai macam-macam hambatan, kendala dan seterusnya. Nah, itu yang memang sekarang ini harus betul-betul diantisipasi. Jadi sepintar apapun kalau ternyata di faktanya, di kenyataannya menemukan seperti itu nggak bisa menyelesaikan, nanti juga nggak bisa. Secara umum apa yang dibuat dari sisi media itu sudah luar biasa. Kemarin Mbak Ajeng sudah buat itu, cuma suaranya bukan suara original. Nah itu mungkin malu ya dengan suaranya, tapi bagus. Kemudian Mbak siapa ya, yang buat video lagi siapa kemarin ya, ada yang sudah merekam, Mbak Amin ya, merekam pakai OBS ya. Dibuka ya, kalau tidak ada yang buka itu dibuka ya, mic-nya belum dibuka. Nah itu beberapa hal yang sungguh sebenarnya sudah luar biasa untuk menyampaikan,
dengan platform yang berbagai macam. Pakai Google Classroom, nah, ternyata Zoom susah. Nah itu memang banyak sekali kendala. Bentar ya. Banyak sekali kendala dari sisi siswa, dari sisi perangkat dan seterusnya. Yang paling penting memang dari mbak-mbak semuanya itu bagaimana menangkap semua hal itu sehingga nanti akan membuat bagaimana kita memberikan solusi. Nah, dengan apalagi pandemi seperti saya kira kalau secara offline saya sudah tidak meragukan lagi nanti bisa lebih baik. Cuma nanti juga kalau secara offline atau tatap muka itu mungkin juga ada menemukan hal yang baru, hal atau hambatan yang berbeda lagi. Nah, itu saya kira juga yang perlu diantisipasi. Nah, kemudian secara materi saya kira sudah cukup, cuma ya bagaimana kita bisa menyampaikan materi itu dengan baik pada anak didik kita. Nah, itu yang paling penting. Nanti boleh silahkan sampaikan hal-hal yang mengenai apa namanya hambatan atau bertanya atau apa silahkan boleh disampaikan. Dan saya juga mohon maaf juga karena ya saya sebenarnya punya apa ya hidden goal tujuan yang tersembunyi, yaitu misalkan ada Google Classroom, salah satu platform untuk pembelajaran. Ya gunakan saja. Jadi nanti ada yang nggak respon dan seterusnya, nah itu coba kita cari. Dan itu memang betul-betul sejak kemarin juga seperti itu. Kemudian kita via WA lah, via WA itu gimana ini caranya? Nah mungkin ya cukup menyampaikan apa namanya di foto soalnya, kemudian itu sudah dilakukan. Kemudian jawabannya apa ya sama jawabannya diorek-orek di buku dan di foto dikirimkan juga. Nah di Google Classroom pun harusnya seperti itu. Nah, tetapi ya itulah keterbatasan semuanya itu. Dan yang paling penting ya jangan apa bosan-bosannya. Nah, itu yang penting bagi kita sebagai calon pendidik atau kita nanti sebagai pendidik ya. Kalau kita sudah bosan ya sudah berhenti. Ya, apalagi sekarang ini sebenarnya guru itu bukan apa-apa, sekarang hanya fasilitator saja untuk mengarahkan. Makanya bagaimana cara kita untuk mengarahkan bahwa anak itu nanti bisa belajar secara mandiri. Nah, itu pengantar saya, mungkin silakan untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin perlu disampaikan. Ini di penghujung berarti besok Senin itu sudah habis ya? Iya Pak, Sampai terakhir tanggal kayaknya. sekarang masih terakhir ya. Nah, itu jadi Iya. tanggal berapa tadi saya lupa. Sekarang ini tanggal 26. Oh ya, pertemuan terakhir lah ya. Kemudian untuk masalah pertemuan 5 kali saya kira ya apa karena keterbatasan kita juga kelasnya juga ini ya nanti satu itu berdua lah nanti bisa. Kemudian juga apa namanya untuk RPP mungkin ada satu Mbak Amin belum belum submit. Iya, Pak. Belum. Oh belum ya, ya coba itu dikirim aja dua, biar saya juga bisa baca-baca ya nanti suruh menilai ya saya kasih. Oh, sebenarnya udah jempol dua semuanya. Ya, tapi ya nanti dikirim ya Mbak Amin itu untuk saya buka-buka itu kalau peserta 6 ya, 6 sudah masuk semua, tapi untuk tugas baru dua-dua Mbak Amin ya, yang lain udah masuk semua. Atau saya buka lagi ya coba sebentar. Saya lupa.
Yang 2 RPP, 2 RPP kalau ternyata hanya satu ya, itu saya berikan dua. Oh, ini yang sudah kirimkan Mbak Dwi Nur Fitriani, RPP 1. Ini Mbak Mayang, nah sudah apa? Juga sudah. Terus berarti ini yang belum Mbak Amin, Mbak Nimatul, Mbak Nurgaini. Tolong temennya ya, tuh RPP 1 dan RPP 2. Mungkin tidak harus yang disampaikan kemarin itu enggak apa artinya, tapi kemarin yang disampaikan minimal kan 1 sudah ada. Untuk yang kedua nanti silakan pilih yang lain. Ini baru 2 berarti ya ini. Dan sudah masuk di kelas guru itu ya. Mbak Nurgaini, Mbak Dwi, Mbak Mayang, Mbak Nimatul, Mbak Amin sudah masuk 1, 2, 3. Baru 5 nih. Berarti siapa ini? Satu lagi. Saya, Pak. Oh, Mbak Ajeng. Mbak Ajeng Iya, belum Pak. belum ya? Belum berhasil atau memang belum masuk? Belum apa? Di kelas guru saya sudah masuk, Pak. Sudah masuk? Di grup itu kan, Pak? Bukan grup, tapi di Google Classroom. Google Classroom yang kelas guru. Link saya kirim lagi ya. Di WA ya. Coba nanti saya cek ulang, Pak. Ini saya kirim ini lagi, nanti di sana ada tugas 2 RPP 1 RPP 2 itu. Dan lagi tuh, terus berarti belum masuk itu ya. Nah, ini yang mengumpulkan baru itu karena itu banyak sekali topik, itu ya saya buatkan di topik PPL, PMAT, UAA, YK itu. RPP 1 baru 2 yang menyerahkan. RPP 2 sebentar. RPP 2 juga baru 2. Mbak Dwi sama Mbak Mayang. Semuanya Mbak Dwi sama Mbak Mayang. Yang lain tolong ya. Itu nanti biar untuk saya lihat-lihat. Selain saya melihat langsung di pembelajaran juga ini juga saya lihat. Oke. Baik, Pak. Nah, oke, nanti tolong yang lain juga dikasih tahu Mbak yang izin baru vaksin. Ini juga vaksin cuma udah? Saya 2 besok, Pak. Oh, 2 besok. Udah. Yang lain, Mbak Mayang? Belum. Oh, nggak mau? Enggak, kan waktu itu saya pernah positif, jadi nunggu 3 bulan. Oh, belum lama? Bulan Juni, Juli, Agustus. Oh, gitu. Mbak Amin? sama Mbak Mayang, Pak. Oh, tapi gejala ringan? Iya, cuma nggak bisa. Tuh. Oh ya, Mbak Dwi? Di unmute dulu. Belum. Sudah vaksin? Belum vaksin, Pak. Kenapa? Kemarin kan ada ternyata vaksin itu memang sebenarnya ini saya juga sama anak-anak ini bagaimana membuat kesadaran mereka untuk mau vaksin ya juga susah sekali. Ada satu sekolah mana itu ya, Kulon Progo itu juga hampir semua, karena dari pimpinannya juga tidak yakin atau tidak itu luar biasa. Padahal kalau melihat kemarin mungkin beberapa waktu yang lalu sudah mendengar juga ya yang beritanya Deddy Corbuzier kena itu juga. Dengar nggak? Ya, itu. Yang tahu. Saya ngikuti dari pertama dia sama dokternya, Dokter Gunawan, sama yang kedua itu sama anaknya Aska, podcastnya itu lah ya. Terus yang terakhir kemarin sama Menteri Kesehatan Pak Budi Budi Sadikin ya. Budi Sadikin ya. Nah itu saya ngikuti itu.
ternyata wah ya itulah ternyata. Padahal hidup sehat jadi Corbuzier bagaimana kurang apa itu ternyata hampir dia betul-betul kritis hampir meninggal itu kan gitu. Nah itu walaupun ya itu kalau dikembalikan ke sana ya urusan mati itu milik Gusti Allah aja gitu. Tapi kita sebagai manusia ya kita untuk wajib berikhtiar gitu. Oke. Dan kalau saya juga merasakan kemarin ketika pas boomingnya kemarin itu ya berarti Mbak Mayang sama Mbak Amin pas bareng-bareng itu ya. Iya, Pak. Ya itu saya juga merasakan, tapi saya nggak periksa. Mbak Mayang sama Mbak Amin kemarin periksa di swab itu. Periksa ke rumah sakit. Oh gitu. Oh, jadi ya apa di swab PCR juga gitu. Saya gejala tapi saya nggak periksa itu. Ya kemarin mau periksa malah sama kakak yang di puskesmas itu malah justru nggak usah aja udah lewat tinggal di anu aja pakai vitamin gitu ya sudah saya gitu. Oke ya itu lain-lain ya mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Oke silakan kalau ada yang mau disampaikan semuanya. Dari Mbak Ajeng mungkin. Belum, untuk saat ini belum Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa menyusul. Oh ya. Nah, itu video suara sendiri tapi ya. Iya Pak, yang di Google Classroom itu suara saya sendiri sama Mbak Amin. Itu pakai apa itu? Ya, yang YouTube, yang video. Itu kita rekam HP terus digabungin lewat kain master gitu Pak. Ya, pakai Gini Belum Master. jadi UBS. Tapi Iya. suaranya suara asli Mbak Ajeng. Iya Pak, kita rekam pakai HP. Cuma dibuat itu ya pakai filter itu ya. Enggak, soalnya yang edit Mbak Amin ya Pak, saya nggak tahu pakai filter suara apa enggak. Oh gitu. Yang edit Mbak Amin. Iya. Oh, itu di filter gitu atau gimana Mbak Amin? Enggak, Pak, cuma rekam record suara gitu. Terus nanti dimasukin, jadi di screen, PPT-nya di screen terus dimasukin suara tadi. Soalnya kemarin mau pakai UBS, kebetulan saya baru sakit, jadi nggak bisa, Pak, kalau mau ketemu Mbak Ajeng. Oh, enggak, suaranya itu loh, suaranya itu original. Iya. Tapi kan keluarnya bukan original lagi. Muter enggak? Muter enggak? Iya, Pak. Kan mungkin efek. Enggak, di YouTube-nya siapa tak kemarin tuh? Mbak Amin itu kelas 12. Ya, apa namanya? Statistika ya? Iya. Coba ya. Nah ini seperti ini kan tidak kelas 12 tuh. Kemarin YouTube-nya siapa kemarin? Kemarin bentuk video, Pak. Oh, video yang mana ya? Iya. Bukan YouTube ya? Di Google Classroom di-upload ya? Iya. Ya, coba. Tapi menarik itu, udah pinter. Bisa ngedit pakai Gini Master. Oh ini ya ini. Coba saya share screen ya. Baik Pak.
Mana ini? Assalamualaikum Ini warahmatullahi asli ya? wabarakatuh. Oh, yang ini asli. Yang kemarin siapa Selamat ya? pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Ajeng Eka Lestari Oh, dan iya. Kak Amin Yoga Rahmawati dalam pelajaran matematika dengan materi statistik kapital. Untuk pengertian dari jangkauan yaitu sama dengan setengah. Oke. Satu lagi yang di YouTube itu siapa ya? Saya lupa. Punya siapa? Mbak Mayang apa ya? Bukan Mbak Pak, Mayang? belum. Belum buat? Saya nggak bikin video Pak. Nggak video. Ada yang bikin video atau Mbak Ajeng yang dulu? Saya yang dulu itu pakai Google Meet langsung ya, Pak. Oh iya. Mbak Dwi buat? Buat video penjelasan yang cuma Itu rekaman yang aja, Pak. pakai yang suaranya berubah itu siapa? Saya agak lupa. Tapi YouTube kok kemarin itu siapa ya? YouTube-nya siapa ya? Apa Mbak ini mungkin, Pak? Oh ya Mbak Nurlaini ya. Oh iya ya. Mungkin Oke, loh, oke. Pak. Nah, ya kelihatannya gitu. Ya nanti. Nah, itu silahkan juga masukkan aja di kelasnya seperti punyanya Mbak Ajeng tadi kalau video langsung mau diupload silakan, tapi kalau video langsung diupload seperti itu agak berat mungkin ya untuk nguploadnya, tapi mungkin bisa punya YouTube terus diupload di YouTube. Oh sama aja sih ngupload di YouTube-nya agak susah ya. Sama, tapi nggak masalah saya kira sekarang internet sudah mulai bagus, mulai cepat ini. Ya silakan tuh nanti biar saya juga nanti bisa melihat. Tuh, tapi udah bagus ya. Oke, monggo yang lain, Mbak Amin mau komentar? Mau itu Pak, mau minta bantuan, ada beberapa lampiran yang minta bantuan diisikan Pak Zaid buat kami. Nanti filenya kami kirim ke Bapak lewat WA nih Pak. Oh, administratif ya, untuk administrasi atau apa? Iya. Oh, berarti semuanya. Iya. Oke, kalau itu oke, nanti siap untuk semuanya. Nah, terkait dengan pembelajaran ada yang mau dikasih komentar atau didiskusikan? Mungkin belum Pak. Ya kendalanya kita masih di kemarin belum bisa ngajak siswa untuk gabung semua di forum. Ya, di WA aja tidak semua bisa respon kan? Ya kemarin sudah saya japri beberapa, udah ada yang respon sama ngerjain tugas kemarin Pak. Ya, betul. Kalau offline bisa langsung dijewer gitu. Ini jewernya gimana? Makanya ini betul-betul yang tidak bisa dilakukan ketika kita offline, kita hanya online seperti ini ya itu salah satunya memang susah. Saya sendiri mengajak anak saya juga susah. Anak saya kelas 3, waduh ini sudah dikasih tahu sudah dikasih pembagian padahal penjumlahan aja pengurangan perkalian masih nol. Wah ya itu guru matematika itu aja. Ya itulah tantangannya, jadi ya benar-benar harus karena anak itu biasanya malah nurutnya sama gurunya, sama orang tuanya malah itu. Monggo yang lain, Mbak Mayang, ada yang didiskusikan? Sama sih Pak, udah kayak Mbak Amin juga. Tapi kemarin udah coba mancing-mancing juga sih lewat grup. Ya. Oke. Nah, ya silakan. Kemarin yang siapa ya yang udah di YouTube itu saya agak lupa itu. YouTube-nya siapa ya? Atau Mbak Nurlaini itu?
Ya, itu kalau dikembangkan silahkan tuh. Syukur-syukurlah jadi bisa dimonetize. Sulit Pak cari monetize. Wah, itu ada unsur apa? Unsur hokinya juga kak ya. Silahkan barangkali nanti ternyata, aduh baru 1 2, wah udah banyak mungkin itu nyanyi Deddy Corbuzier. Mbak Dwi Nur Fitriani, boleh diskusikan? Tidak Pak, belum. Tidak ada. Oke. Oke, Mbak semua, untuk kali ini saya kira diskusi ini saya sebenarnya pengen justru nanti monggo ini terbuka semuanya sekarang sangat harus terbuka untuk bisa menerima masukan, dan saya terima kasih sekali ketika mungkin dari Mbak ini menemukan satu hal yang menarik. Mungkin Pak ada yang potensi loh Pak, misalkan Pak ada yang ini kalau misalkan ini di bina atau di bagus misalkan seperti itu. Nah, itu sebenarnya saya ini. Nah, itu karena sekarang nggak bisa yang namanya guru itu menjadi seorang yang paling pintar di kelas itu enggak. Bahkan sekarang bisa jadi anak lebih pintar dari kita. Nah, itu kita tidak menutup hal seperti itu. Oleh karena itu benar-benar bagaimana kita sekarang ini bisa jadi menjadi teman aja, teman belajar. Kalau saya seperti itu. Apalagi di swasta seperti ini, itu juga sudah satu hal yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti Mbak ini bisa terus belajar, bisa terus berkarya dengan tugas dan mungkin minatnya masing-masing, sehingga nanti bisa betul-betul memberikan produk yang nanti bisa bermanfaat. Ya, jangan kita tidak bisa berdiam diri atau hanya ya opo sih aku isoku ngopo. Ya, sekecil apapun mungkin itu akan bermanfaat. Mungkin kecil bagi kita, bisa jadi itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Jadi silahkan, walaupun nanti setelah lulus pun mungkin juga bisa jadi aku harus jadi guru. Nah, itu saya kemarin beberapa waktu yang lalu juga nonton video-video tentang pendidikan. Itu ada siapa itu? Ada guru, salah satu guru muda di Bekasi itu tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia itu. Tapi dia beropini gitu ya, boleh-boleh saja beropini. Kita juga tentang gurunya, kan ada yang menyalahkan gurunya, lalu gurunya ditinggal lungo cuma nyihil catatan. Yang gurunya nyalahkan, sekarang kan anak sekarang itu udah bandel-bandel nggak bisa diatur dan seterusnya. Nah, seperti itu kan jadi lingkaran setan. Oleh karena itu kita juga harus berdiri, harus menempatkan diri di masa kita yang seperti ini. Saya contohkan sendiri aja, saya dengan anak saya aja itu susahnya. Bagaimana anak itu bisa muncul dari diri sendiri untuk saya mau belajar itu. Tapi kadang-kadang kita mau nyamakan frekuensi sama anak kita itu kan yang susah. Kalau kita berbeda kan seolah-olah iki saya disamakan dengan mereka, apalagi dengan anaknya, apalagi dengan muridnya aja kan hanya terpaut misalkan. Kalau saya udah agak jauh itu. Jadi itu bagaimana menyamakan saya katakan menyamakan frekuensi itu biar nyambung itu hal yang luar biasa susah dilakukan, tetapi tidak boleh kita berhenti. Mudah-mudahan nanti Mbak ini menjadi salah satu bagian untuk pendidikan khususnya di Indonesia. Oke, demikian ya, ini Mbak semua, terima kasih. Nanti kalau ada penutupan dan seterusnya saya
nunggu kalau ada administrasi apa saja silahkan disampaikan saja. Nanti yang perlu kita selesaikan bagaimana. Kemarin Pak Anies juga udah tulan itu di tempat kami itu hari apa kemarin ya? Hari ya Kamis sampai sore itu. Karena dari kampus kemudian Pak ini mau ya sama coba ya sambil silaturahmi kunjung dalam rangka PPL gitu. Nah itu. Nanti kalau Mbak mau berkunjung juga boleh. Nanti saya bonusi tak seblak. Ya, tak seblai nanti. Nah, itu salah satu of the box kami ini. Jadi pendidikan kok dadi ngono lah itu pokoknya ya karena swasta itu mungkin lebih apa ya, lebih bebas untuk berekspresi mungkin seperti itu. Kami membuat seperti itu sehingga ini ya. Nah, itu salah satu alumni tapi yang apa namanya yang ngurusi gitu. Dan satu lagi hal yang memang tidak kalah pentingnya itu ternyata itu dari mulai itu berdiri mulai atau dijalankan mulai Maret kemarin sampai sekarang. Ternyata apa? Ya apalagi dengan masa pandemi seperti ini ya. GoFood sama GrabFood-nya yang banyak itu malah. Karena apa? Dari sisi tempatnya kan belum begitu bagus, ya warung-warung yang apalagi hanya sulapan dari parkir jadi warung kan kadang-kadang agak lucu. Nah itu ternyata luar biasa dari sisi itu. Nah kita ngambil pelajaran dari sana ternyata sekarang ini yang namanya bisnis, yang namanya pendidikan, yang namanya apapun sekarang tidak lepas dari apa digitalisasi. Ya itu yang tidak bisa. Makanya kalau yang tidak mau berubah itu wah itu ya seperti kemarin yang adik kelas mbak-mbak itu yang mbak siapa itu ya saya lupa dari pajangan tuh mana yang jadi admin hijab apa itu nah tapi dari admin tidak kenal ya oke itu ya tidak jadi panjang-panjang nanti mudah-mudahan ini jadi satu pengalaman yang buat mbak-mbak semuanya dan juga saya nanti disampaikan sama teman yang belum hadir atau nanti ini kan saya rekam nanti saya upload terus ini juga live juga di MA ini salah satu program kami ini apa saya live gitu. Oke ya itu Mbak dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apalagi minggu kemarin ya seminggu ini minggu ini jadi sekarang di Kamis ya ini kemarin kami sibuk simulasi dan simulasi ANBK nah itu juga perlu tahu juga Mbak nih asesmen nasional itu juga perlu dipahami. Sekarang ini kan tidak ada UN, masih panjang lagi nih. Tidak ada UN, tetapi ada namanya asesmen nasional. Ada 3 komponen, yaitu ada AKM, asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter dan survei lingkungan, gitu kan? Nah itu penting dipahami juga. Dan itu bukan menilai siswa. Nah itu yang paling penting. Karena apa? Nanti kan dicomot atau di gambling itu yang siswanya banyak lah. Kalau yang sedikit seperti kami tidak tahu nanti itu ya harus proporsional atau semuanya. Tuh, itu kan bukan menilai apa siswa tetapi menilai mempotret apa madrasah atau sekolah. Nah, itu yang penting. Jadi ya harus diikuti aja yang penting ikuti. Nah, kemarin kita simulasi. Kita semi online jadi kliennya tidak online tapi yang online hanya servernya saja itu kemarin seperti itu juga perlu tahu dan kemarin alhamdulillah kita lancar mengadakan simulasi mudah-mudahan besok ketika sudah dibersih dan pas pelaksanaannya juga lancar karena kita sangat terbatas ini tentunya spesifikasi komputer klien kita mudah-mudahan gitu itu tambahan informasi tidak jadi selesai nanti terima kasih saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih sama-sama semuanya undur diri ya. Iya Pak.